Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sejarah tentang Sunan Ampel. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Sebelum ke Majapahit, singgah di Palembang dan Tuban untuk menyebarkan agama Islam. Sunan Ampel merupakan salah satu wali songo yang berdakwah di tanah Jawa, lebih khususnya di kota Surabaya. Beliau sangat berjasa dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Dalam perjalanannya ke Trowulan, ibu kota Majapahit, beliau singgah lebih dulu di Palembang dan Tuban untuk menyebarkan Islam di kawasan tersebut. Kehadirannya merupakan titik balik sejarah keagamaan masyarakat Majapahit dari pemeluk Hindu menjadi Muslim. Berikut kisah Sunan Ampel yang diambil dari berbagai sumber. Sunan Ampel lahir pada tahun 1401 di Champa. Lokasi Champa sendiri ada dua pendapat. Menurut Nendros, Champa adalah suatu negeri kecil yang terletak di Kamboja. Sedangkan pendapat lain, Raffles menyatakan Champa terletak di Aceh yang kini bernama Jeumpa. Di masa kecilnya beliau bernama Sayyid Muhammad Ali Rahmatullah. Namun, setelah pindah ke Jawa Timur, masyarakat memanggilnya dengan nama Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Menurut sebagian riwayat, orang tua Raden Rahmat adalah Maulana Malik Ibrahim, yang juga menantu Sultan Champa dan ipar Dawarwati. Riwayat lain yang lebih kuat menyebutkan Sunan Ampel sebagai putra Ibrahim Asmarakandi yang dimakamkan di Tuban. Ibrahim Asmarakandi adalah putra Syekh Jumadil Kubro. Dalam catatan kronik Tiongkok dari kelenteng Sampokong, Sunan Ampel dikenal dengan sebutan Bong Swi Ho, cucu dari Haji Bong Tak Keng, yang tak lain seorang Tionghoa dari suku Hui yang beragama Islam mazhab Hanafi. Ia ditugaskan sebagai pimpinan komunitas Tionghoa di Champa oleh Sampobo. Sedangkan Yang Mulia Ha Hongfu, menantu Haji Bang, ditempatkan sebagai duta besar Tiongkok di pusat kerajaan Majapahit. Sedangkan Haji Gan Encu juga telah ditugaskan sebagai kapten Tionghoa di Tuban. Haji Gan Encu kemudian menempatkan menantunya Bong Swi Ho sebagai kapten Tionghoa di Jiatung atau Bangil. Namun, catatan kronik Tiongkok dari kelenteng Sampokong ini diragukan kebenarannya karena merupakan propaganda Belanda untuk mengaburkan sejarah Indonesia. Sedangkan menurut Baba Tanah Jawa, seorang putri dari Kiai Bantang alias Syekh Bantang alias Tan Gofat, menurut Purwakarta Carubanagari, menikah dengan Prabu Brawijaya kelima alias Bre Kertabumi, kemudian melahirkan Raden Fatah. Namun, tidak diketahui apakah ada hubungan antara Mang Hongfu dengan Kiai Bantong. Dalam serat Darmo Gandul, Sunan Ampel disebut Syahid Rahmat, merupakan keponakan dari putri Champa, Permaisuri Prabu Brawijaya.
yang merupakan seorang muslimah. Raden Rahmat dan Raden Santri adalah anak Makhdum Ibrahim, putra Haji Bong Tangkek, keturunan suku Hui dari Yuna yang merupakan percampuran bangsa Han atau Tionghoa dengan bangsa Arab dan Asia Tengah. Raden Rahmat, Raden Santri, dan Raden Boreh atau Abu Hurairah, cucu Raja Champa, pergi ke Majapahit mengunjungi bibi mereka bernama Dawarwati, putri Raja Champa yang menjadi permaisuri Raja Brawijaya. Raja Champa saat itu merupakan seorang mu'alaf. Raden Rahmat, Raden Santri, dan Raden Boreh akhirnya tidak kembali ke negerinya karena kerajaan Champa dihancurkan oleh kerajaan Vietnam. Sunan Ampel menyusul kakak yang menjadi istri Raja Majapahit dan menetap di pesisir Ampel Gading. Tentang asal-usul Sunan Ampel ternyata banyak sekali sumber yang satu dengan lainnya agak berbeda. Salah satunya termuat dalam Hikayat Banjar dan Kota Waringin atau Hikayat Bonja Resensi pertama yang menyebutkan nama asli Sunan Ampel adalah Raja Bungsu, anak Sultan Pasai. Dia datang ke Majapahit menyusul atau menengok kakaknya yang diambil istri oleh Raja Majapahit. Raja Majapahit saat itu bernama Dipati Hongrok dengan mukbuminya, Patih Maudara, kelak Brawijaya ke-7. Dipati Hongrok alias Gerindra Wardana alias Brawijaya ke-6 telah memerintahkan menterinya Gagak Boning melamar putri Pasai dengan membawa 10 buah perahu ke Pasai. Sebagai kerajaan Islam, mulanya Sultan Pasai keberatan jika putrinya dijadikan istri Raja Majapahit. Tapi karena takut nanti dibinasakan kerajaannya, maka akhirnya putri tersebut diberikan juga. Putri Pasai dengan Raja Majapahit memperoleh anak laki-laki. Lantaran rasa sayangnya, maka putri Pasai melarang Raja Bungsu pulang ke Pasai. Sebagai ipar Raja Majapahit, Raja Bungsu kemudian meminta tanah untuk menetap di wilayah pesisir, yang kemudian dinamakan Ampel Gading. Sedangkan anak laki-laki dari putri Pasai dengan Raja Majapahit tersebut kemudian dinikahkan dengan putri Raja Bali. Putra dan putri Pasai tersebut wafat ketika istrinya, putri dari Raja Bali, mengandung 3 bulan. Karena dianggap akan membawa celaka bagi negara tersebut, maka ketika lahir bayi ini yang merupakan cucu putri Pasai dan Brawijaya ke-6, maka dia hanyutkan ke laut. Namun kemudian dapat dipungut dan dipelihara Nyai Supanati, kelak disebut Pangeran Giri. Kedepan saat itu terjadi huru-hara di ibu kota Majapahit. Putri Pasai pergi ke tempat adiknya Raja Bungsu di Ampel Gading. Penduduk desa-desa sekitar memohon untuk dapat masuk Islam kepada Raja Bungsu. Tapi Raja Bungsu sendiri merasa perlu minta izin lebih dulu pada Raja Majapahit tentang proses Islamisasi tersebut. Akhirnya Raja Majapahit berkenan memperbolehkan penduduk untuk beralih kepada agama Islam. Petinggi daerah Jipang menurut aturan dari Raja Majapahit secara rutin menyerahkan hasil bumi kepada Raja Bungsu. Petinggi Jipang dan keluarga masuk Islam. Raja Bungsu beristrikan putri dari petinggi daerah Jipang tersebut. Kemudian memperoleh 2 orang anak. Yang tertua seorang perempuan diambil sebagai istri oleh Sunan Kudus.
tepatnya Sunan Kudus Senior atau Undung Ngundung. Sedangkan yang laki-laki digelari sebagai Pangeran Bonang. Raja bungsu sendiri disebut sebagai Pangeran Magdo. Raja Majapahit Prabu Brawijaya terkesan dengan ajaran Islam dan memberi hadiah sebidang tanah. Penguasa kerajaan Majapahit Prabu Brawijaya sebenarnya sudah mendengar tentang tersebar luasnya penyebaran Islam di pantai utara Jawa yang dilakukan oleh Sunan Gresik. Tak dipungkiri, berkat tersebar luasnya agama Islam yang dianut masyarakat setempat, maka kehidupan rakyat menjadi tentram, rukun dan damai, sehingga ujung-ujungnya kesejahteraan bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Tak pelak, Prabu Brawijaya menyatakan kesediaan menerima kunjungan Sunan Gresik. Mendengar kabar itu, Sunan Gresik langsung mempersiapkan diri beserta pengiringnya untuk pergi ke pusat pemerintahan Majapahit. Ketika sampai di istana, Sunan Gresik beserta pengiringnya mendapat sambutan hangat dari Baginda Raja. Kesempatan ini dimanfaatkan Sunan Gresik untuk menyampaikan tentang ajaran Islam. Ternyata Baginda Raja terkesan dengan sopan santun dan keluhuran budi pekerti Sunan Gresik, sekalipun Raja belum berkenan untuk masuk agama Islam. Meski demikian, Sunan Gresik tidak putus asa. Ia meminta izin pada Baginda Raja untuk diberi izin berdakwah di Majapahit. Baginda Raja tidak keberatan. Bahkan beliau memberi Sunan Gresik hadiah berupa sebidang tanah yang terletak di pinggiran kota Gresik, yang sekarang dikenal dengan nama Kampung Gapuro. Penyerahan salah bagian wilayah Gresik oleh Raja Majapahit pada Sunan Gresik ini sebenarnya merupakan taktik sang raja agar masyarakat Gresik yang kebanyakan sudah memeluk Islam tidak melakukan pemberontakan. Maklum, saat itu Baginda Raja masih memeluk Hindu. Toh, demikian Sunan Gresik sudah tahu maksud Raja memberinya sebidang tanah tersebut. Tak lain, tak bukan agar mendamaikan masyarakat yang beragama Islam di daerah tersebut dengan Baginda Raja. Selanjutnya, amanat sang Raja Majapahit tersebut diterima Sunan Gresik dengan tulus dan ikhlas. Sebagaimana juga di dalam ajaran Islam, bahwa Islam menghancurkan perdamaian walaupun dengan kafir zimami, yaitu orang-orang bukan muslim yang mau hidup berdampingan dengan aman dalam satu negara. Selama Sunan Gresik berdakwah tentang Islam di Jawa, ada beberapa strategi dakwah yang patut diteladani untuk dijadikan salah satu contoh strategi dalam berdakwah di masa sekarang. Di antaranya adalah mendirikan pondok pesantren. Sunan Gresik dikenal sebagai bapak pesantren di Jawa karena beliaulah yang memulai dakwah yang mendidik para santrinya dengan menempuh sistem pondok pesantren. Di pondok pesantren itu, Sunan Gresik mendidik para santri untuk menjadi guru-guru agama dan mubalik-mubalik Islam yang nantinya dapat menyiarkan agama Islam ke seluruh pulau Jawa. Selain pesantren, masjid juga dijadikan sebagai pusat kegiatan dakwahnya. Masjid yang ia dirikan di Desa Leren sampai saat ini masih ada dan merupakan masjid tertua di Indonesia yang berdiri pada tahun 1398 Masehi. Selain itu, bentuk peninggalan dari Sunan Gresik ada berupa langgar yang diberi nama Langgar Sawo, namun sekarang berubah menjadi sebuah masjid.
Kesaktian Sunan Kudus. Diperintah Sultan Trenggono memimpin pasukan Demak untuk mengalahkan Majapahit. Sunan Kudus yang dikenal memiliki kesaktian hebat sejatinya berasal dari lahir di Al-Qudus, negara Palestina. Kemudian bersama kakeknya, ayah dan kerabatnya berhijrah ke tanah Jawa. Beliau kemudian menjadi salah satu penyebar agama Islam di Indonesia yang bergabung dalam Wali Songo. Berikut kisah perjuangan Sunan Kudus yang diambil dari berbagai sumber. Lahir pada 9 September 1400 Masehi atau 808 Hijriah. Nama kecil Sunan Kudus adalah Sayyid Jafar Siddiq Asmad Khan. Beliau putra dari pasangan Sunan Ngundang atau Raden Usman Haji dengan Syarifah Ruhil atau Dewi Ruhil yang bergelar Nyi Anom Manyuron binti Nyi Ageng Melaka binti Sunan Ampel. Sunan Kudus keturunan ke-24 dari Nabi Muhammad. Lengkapnya, Sunan Kudus bin Sunan Ngundung bin Faddal Ali Murtado bin Ibrahim Zainuddin Al-Akbar bin Jamaluddin Al-Husain bin Ahmad Jalaluddin bin Abdillah bin Abdul Malik Asmakan bin Alwi Amil Faki bin Muhammad Sabib Mirpah bin Ali Kholik Kasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubadillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ala Uraido bin Jafar Siddiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Sayyidina Fatah Az-Zahra bin Nabi Muhammad Rasulullah. Sunan Ngundung sendiri adalah putra Sultan di Palestina Sayyid Fadl Al-Murtaza, Raja Pandito atau Raden Santri, yang berhijrah fisabilillah hingga ke Jawa dan sampai di Kesultanan Islam, Demak. Beliau diangkat menjadi panglima perang. Nama ayah Sunan Kudus gugur saat memimpin pertempuran dengan kerajaan Majapahit. Lalu oleh Sultan Trenggono, Sunan Kudus diperintahkan menyerang Majapahit. Berkat kesaktian, Sunan Kudus pun berhasil memimpin pasukan Kesultanan Demak untuk mengalahkan kerajaan Majapahit. Sukses menghadapi Majapahit, Sunan Kudus kemudian diminta mendatangi kerajaan kecil yang dipimpin Raja Pengging yang berada di kaki Gunung Merapi. Tanpa kesulitan, Sunan Kudus kembali berhasil menaklukkan Pengging. Atas prestasinya itu, Sultan Trenggana meminta Sunan Kudus memimpin pasukan untuk mengembangkan wilayah kerajaan Demak ke arah timur hingga mencapai Madura dan arah barat hingga Cirebon. Nama Sunan Kudus di kalangan masyarakat akhirnya dimitoskan sebagai seorang tokoh yang terkenal dengan 1001 tangan kesaktiannya. Sunan Kudus dikatakan sebagai wali yang sangat sakti mandraguna, yang dapat berbuat sesuatu di luar kesanggupan otak dan tenaga manusia biasa. Sunan Kudus adalah seseorang yang sangat disegani di kalangan masyarakat sekitar karena memiliki kemampuan di luar batasan. Bisa dikatakan mempunyai indera keenam dan masih banyak kesaktian-kesaktian yang terpendam. Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah penyampaian kata. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Tetap stay tune untuk menunggu video-video terbaru dari channel Babat Nusantara.
Rahayu, Rahayu, Rahayu.